semuanya, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Basana bahas ini di Immanuel. Nah teman-teman, sekarang ini bulan September. Kita nih akan membahas suatu topik yang memang menurutku agak berat. Karena memang ini suatu problem yang banyak banget orang mengalami. Tapi sebelum kita masuk topiknya apa, perkenalan diri dulu kali ya. Pertama-tama ini ada di samping kanan aku yang duduknya di tengah, yang cowok sendiri. Boleh diperkenalkan namanya, Kak? Halo Sobat Immanuel, bertemu lagi dengan saya, host magang yang sudah lama tidak muncul. Saya Doni. Ya itu aja sih, saya Doni. Kerja di mana? Kantornya di mana? Oh ya enggak perlu usah. ya. Tapi saya gitu Doni. aja chat khusus aja Iya, Oh, boleh. Jadi bawa tak, guys. Nah, di ujung kanan kita ini ada Ibu cantik, Ibu pendeta. Makasih. Siapa Ibu namanya? Nama saya, nama lengkapnya Artomil Kalia. Artomil. Mau ada nama panggilannya enggak, Ibu? Panggilnya boleh panggil Ika, boleh panggil Lia. Oke, Ibu kita Ikalia boleh gak, Bu? Ikalia, iya. Kan Boleh dikasih deh. dua pilihan, jangan bikin pilihan baru. Apa sih yang enggak buat kayak Gaby? Oh iya, Nah, tadi namaku udah disebut sama Ibu Ikalia. Asik. bener. Namaku dipakai. Gaby. Halo semuanya. Podcast Halo. bulan lalu kalian ketemu, sekarang ketemu lagi. Semoga kalian tidak bosan Oh, ya. iya, tidak Enggak dong. Jadi topik ini seperti yang tadi aku bilang, karena bulan September ini kita memperingati sebagai Suicide Prevention Month, di mana kita di sini didorong untuk semakin dalam memahami tentang permasalahan-permasalahan yang menyebabkan seseorang jadi memiliki pemikiran dan melakukan percobaan bunuh diri. Nah, apa saja yang akan dibahas nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Basa Basi Immanuel. Basana bahas ini di Immanuel. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Basana Basana bahas Basi ini ini di di Immanuel. Immanuel. Nah, sesuai dengan penjelasan di segmen tadi sebelum ini, kita pada malam hari ini hari-hari ini apa sih coba? Ya, pada saat itu ini. pada saat ini thank you. Kita akan membahas topik tentang sambil memperingati tentang Suicide Prevention Month. Karena ya seperti yang banyak teman-teman sobat-sobat Immanuel sudah lihat di media, tingkat suicide yang semakin hari semakin tinggi, ditambah lagi juga gimana ya, banyak banget meme soal suicide gitu. Walaupun itu memang mereka bilangnya sih itu coping mechanism, tapi itu nggak selamanya bisa kita ngelihat hanya sebagai joke, karena at the end of the day banyak orang sebenarnya yang struggling dan punya pemikiran untuk apa lebih baik Ngikutin gitu ya. mengakhiri semuanya. Karena kayak wah ada contoh nih, ada gambar kayak gini nih, ada omongan gini nih, akhirnya terus jadi bisa aja ngikutin gitu kan. Tambah lagi kan justru emang orang-orang yang ini, bukannya aku mau mengelompokkan generasi ya, tapi tuh semakin kesini kan kita melihat banyak milenial, banyak Gen Z, banyak Gen Alpha justru yang sudah mulai pubertas. Itu tuh mereka kayak enggak ngelihat masa depan itu cerah. Mungkin memang banyak permasalahan-permasalahan di dunia ini yang membuat banyak generasi milenial ke bawah apa ke atas ya bilangnya? Ke atas, okay. Ya, ke atas. Ke atas merasa hopeless dan merasa kayak gue nggak bisa apa-apa. Jadi keberadaan gue juga nggak penting. Padahal mah memang semua orang bisa menjadi agent of change kan. Tapi tetap aja selalu ada pressure untuk kita untuk memperbaiki banyak hal. Tapi juga pressure itu overwhelming dan lagi-lagi bisa membuat kita berpikir untuk suicide. Nah, aku sendiri sih belum ada pengalaman untuk menghadapi orang-orang yang punya pemikiran untuk suicide.
belum ada yang belum ada mudah-mudahan Semoga tidak ada semoga ya, orang-orang jangan di sampai ada. sekitarku, orang-orang yang akan atau tidak akan aku ketemui akan tidak merasakan dan sampai keinginan melakukan itu. Tapi aku sendiri sih belum pernah menghadapi itu. Terpikir juga belum pernah ya? Jangan sampai ya. Terpikir bercandaannya aja sih Bu. Oke. Ya coping mechanism yang tadi aku bilang. Ini guilty ya aku menggunakan meme itu sebagai coping mechanism. Ya jadi semuanya yang berat jadi terasa ringan lah untuk aku. Berarti itu berguna ya? Untuk aku puji Tuhan jadinya berguna Bu. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang memang lagi benar-benar struggling, meme itu juga bisa membangkitkan semangat ya, meringankan juga ya, sama kayak apa yang terjadi sama Gaby gitu ya. Iya. Nggak cuma makin membuat kalian untuk yakin untuk melakukan hal. Iya, justru bukan jadi dorongan ya, tapi justru itu meringankan jadinya. Kalau Kak Doni ada nggak Kak ininya pengalaman? Kalau saya pengalaman pribadi di saya sendiri tidak pernah, tapi teman saya pernah. Jadi aku ceritain kali ya. Ya boleh. Boleh ya. Ya jadi teman saya ini memang berangkat dari pribadi yang tidak pintar bergaul Bu. Jadi memang dari awal itu dari kecil, saya teman dari kecil, dia itu memang sedikit kesulitan dalam membangun pertemanan lah. Kayak dia kikuk, saya ini kikuk nih. Dia lebih kikuk lagi dari saya. Nah, jadi dia itu bahkan saya bisa berteman sama dia pun karena saya yang gapai dia gitu. Saya yang mencoba untuk menerobos, ya betul-betul mendekatkan diri ke dia dan bertemanlah kami. Jadi itu jadi teman saya ini lokasinya dia itu ada di Kalimantan. Jadi dia di Balikpapan dan sampai sekarang dia masih hidup dan menjalani hidup dengan baik maksudnya dan puji Tuhan dan sudah berubah juga Bu, sudah tidak sekikuk yang dulu dan malah mungkin dia jadi lebih lebih meriah, lebih ya jadi jauh melewati saya gitu ininya. Ya dan pengalamannya itu dia alami di saat 2016 kalau nggak salah. Jadi kita sama-sama masuk kuliah. Nah terus dia itu ya karena dia orangnya memang tidak pandai bergaul lah, iya betul. Nah jadi dia merasa sendiri. Jadi di perkuliahan itu sampai di semester 5 itu kan lumayan ya. Dari semester 1 sampai 5 dia itu nggak dapat satupun teman. Satupun. Jadi benar-benar bahkan kalau ada tugas-tugas kelompok pun dia itu benar-benar ya udah kayak dia tahu teman-temannya itu tapi dia nggak ngerasa nggak ngerasa ngebonding, punya bonding dengan teman-teman sekelompoknya itu dan selesai ya udah kayak teman-temannya itu udah jauh lagi gitu. Bahkan dia nganggap kalau orang-orang teman-temannya dia itu bahkan gak inget namanya dia siapa, terus kayak ya pokoknya dia merasa asing lah. Nah dari situ udah makin semester akhir dia makin merasa sepi dan sudah mulai mikir aneh-aneh lah. Jadi ada di satu waktu dia itu nonton entah film atau atau cuplikan apa. Nah itu yang bikin dia jadi punya pemikiran kayak kayaknya hidup gini-gini aja ngebosenin gitu. Kenapa nggak diakhirin aja? Kalau iya jadi dia mikir gitu, kenapa nggak diakhirin aja? Toh kan katanya ada kehidupan setelah kematian kan. Ya jadi dia mikir sampai situ. Benar-benar kayak mikir sejauh itu terus. Tapi karena memang saya juga masih sering main game sama dia.
dia juga masih sering online. Jadi sempat waktu itu kita main game bareng secara online. Nah terus ya udah ngobrol-ngobrol pakai voice chat di game, kayak nanya kabar segala macam. Nah dan dia bilang kayak kalau kabar sih kayaknya nggak begitu baik ya, karena kayaknya hidup gini-gini aja Don. Setelah kamu pindah dari Balikpapan, ya udah nggak ada orang selain keluarga yang yang dekat sama aku, kata dia. Terus oh gitu, terus kayak oh ya tetap deket lah kan kita sering main game bareng segala macam. Nah saya coba meyakinkan dia kalau saya itu cuma jauh di jarak gitu, ya tapi kita masih tetap dekat kok ya. Nah tapi ya namanya orang yang sudah terlanjur punya pemikiran yang tadi, jadi dia itu makin hari makin makin ekstrim lah. Jadi dia tuh udah dari yang tadinya mikirin, dia udah sampai mencari tahu kayak cara mengakhiri yang tidak terasa menyiksa tuh gimana sih? Apakah minum sesuatu atau apakah ngiris tangan atau apapun itu ya dengan senjata tajam, atau apakah dengan menabrakkan diri ke kendaraan atau melompat dari gedung atau apa. Nah itu dia mulai explore, dan dia cerita itu setelah setelah dia udah berhasil mendapat informasi. Setelah dia udah udah berhasil bebas dari jadi kan endingnya dia tidak jadi kan. Dia tidak jadi, dan akhirnya itu merubah kehidupannya dia. Nah jadi udah mulai cari metode yang mana nih yang paling tenang lah, nggak nyiksa gitu. Nah terus dan sampai pada akhirnya dia menemukan bahwa menurut dia tuh metode yang paling tidak menyakitkan itu adalah dengan minum racun. Ya, nah dia menemukan kayaknya ini aman nih, karena jadi dia itu ngelihat racun-racun hewan, kayak nih racun yang mana yang paling cepat matiin hewan gitu. Jadi berarti hewan aja yang yang lebih daya tahan tubuhnya mungkin bervariasi ya, enggak bagi orang gitu. Nah, terus akhirnya dia waktu itu dia cerita dia hari Minggu katanya. Jadi waktu itu hari Minggu Don. Hari Minggu saat orang tua udah pergi ke gereja, dia nggak ikut katanya. Dia sengaja nggak ikut, kayak ya udahlah waktunya nih gitu. Iya, kayak maksudnya hari Minggu di saat semua orang pergi beribadah, dia kayak ya udah ini harinya, kayak dia udah memantapkan diri. Dia akhirnya pergi ke toko obat-obat untuk tanaman gitulah. Nah dia tapi waktu itu ngantri karena kan aku nggak tahu detailnya, pokoknya di toko itu waktu itu ngantri, dan dia udah ambil racun hewannya itu yang untuk mau dipakai mengakhiri bunuh diri. Nah terus ngantri, tapi panjang antriannya panjang. Terus dia yang tadinya semangat banget kayak udah oke nih. Terus dia tiba-tiba ngelihat sekitarnya gitu. Entah kenapa katanya dia ngelihat sekitarnya kayak kenapa jadi makin maju makin ragu gitu. Ya mungkin kalau saya sih mungkin nyebutnya ya mungkin itu salah satu cara yang Tuhan pakai untuk untuk membuat dia ngingetin gitu ya. Maksudnya iya, jadi dia dibikin sadar bahkan di saat dia udah punya item yang akan dia pakai nih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ya dicegahnya dengan dikasih antrian yang panjang, terus mungkin dia dikasih lihat sekitar dikasih dan dia lihat kayak
dia maju lagi sampai dia udah mau bayar, dia nggak jadi, dia kembaliin itu, terus dia pulang ke rumah. Tapi apa ya, dia nggak jadi bunuh diri, tapi dia tetap apa ya Bu, tetap masih merasa gagal. Jadi dia sisi baiknya dia tidak jadi bunuh diri, tapi dia juga ngerasa gagal. Akhirnya gagal karena tidak bunuh diri. Iya, jadi dia telepon saya kayak Don, boleh ngobrol nggak? Oh boleh ya. Ngobrol terus kayak dia yang ngomongin kayaknya gue gagal deh di kehidupan ini. Terus gagal kenapa? Kayak kuliah bentar lagi kelar, terus kayak hidup juga baik-baik aja kan, hubungan sama orang tua baik. Iya, tapi kan lu tahu kalau gue itu tidak baik dalam bergaul lah gitu. Bingung cara bergaul yang benar tuh gimana. Jadi gue nggak punya teman kayak gitu. Tapi ya enggak lah, kan ada gue gitu. Terus kayak oh iya. Tapi gimana ya? Akhirnya dia cerita tuh bahwa dia sudah melewati. Jadi kenapa gue merasa gagal? Karena tadi gue habis mencoba untuk bunuh diri. Oh iya, gimana? Nah diceritain lah. Nah tapi dia makin merasa gagal karena justru gue masih makin ngerasa gagal karena bunuh diri aja gue gagal gitu, apalagi yang ya terus saya sih karena memang waktu itu jadi saya pakai pendekatannya bukan dari pendekatan agama gitu kan Bu. Jadi mungkin saya menghibur dia kayak itu mungkin bukan gagal, maksudnya kalaupun itu gagal, itu kegagalan yang baik, yang berbuah manis gitu itu ya. adalah satu-satunya kegagalan yang gue harapkan sih. Terus akhirnya dia ketawa, terus kayak udah selesai itu, akhirnya dia perlahan-lahan mulai nanya-nanya kayak ini gimana ya kalau misalnya mau ngobrol sama orang gimana, terus kayak ya jadi intinya dari kegagalan dia untuk mengakhiri hidupnya itu dia jadi saya jadi diingat lagi gitu kalau oh enggak ada kok temen, masih ada Doni gitu. Jadi ya akhirnya dia mulai ngobrol lagi, kita sering ngobrol dan akhirnya udah kayak dia dapat temen keduanya selain saya. Dan setelah itu udah dia mulai bergaul sampai akhirnya sekarang ya dia udah udah hidup sebagaimana dia mestinya. Nanya sama Doni nggak gimana supaya bisa berteman dengan orang lain apa gitu-gitu. Iya dia berarti tanya. Kamu sahabat yang luar biasa dong. Ya iya kan kamu kasih kalau tips-tips sama dia kan, jadi dia bisa buka wawasan, dia bisa lihat bahwa oh ya ada banyak orang di luar sana yang bisa jadi temen juga gitu kan. Iya. Itu ingetin aku banyak banget kasus-kasus di mana orang yang menyadari gitu. Mereka tuh sebenarnya nggak pengen bunuh diri sadar ya. Iya betul. Pengennya tuh diselamatkan, dibantu, bukan mati jawabannya. Mereka sadar tapi butuh butuh sesuatu yang menyadarkan mereka lagi gitu untuk meyakinkan kalau emang kalian tuh butuhnya dibantu. Terus ini yang ternyata kasusnya seperti itu menurut aku ya. Betul. Cuman jadinya dan seperti kayak stiker-stiker yang tadi Kak Gebi ngomong itu. Jadi kalaupun sekarang kita main game bareng lagi, misalnya kayak gagal nih gini terus kayak jadinya jadi agak sedikit jokesnya tuh iya gagal sama kayak ini kan, tapi itu dia sendiri Bu yang bilang kayak iya kayak nggak apa-apa lah gagal, gue kan gara-gara gagal nggak jadi bundir gitu. Terus kayak oke. Terus kayak akhirnya jadi tapi tandanya itu kan dia udah berdamai Bu dengan situasi dengan situasi ya. Iya betul. Jadi cuman kayak kalau kayak gitu saya mau ketawa juga kayak aduh gue ketawa apa enggak ya. Iya gitu. Tapi ya jadi seperti itu pengalaman saya dengan orang yang hampir mencoba mengakhiri hidupnya. Aku dalam kehidupan zaman sekarang ya dengan akses media dan keadaan ekonomi semuanya itu yang zaman sekarang ya. Ibu ada pengalaman nggak Bu? Kalau misalnya emang belum ada,
Kalau dari zaman dulu-dulu di saat Alkitab sedang ditulis itu ada gak sih tokoh-tokoh Alkitab yang struggle dengan keinginan untuk mengakhiri hidupnya gitu? Kalau yang spesifik pengalaman spesifik bilang mau bunuh diri sih, saya belum pernah ketemu temen atau siapapun yang gitu ke saya ya. Tapi kalau ya itu tadi struggle dengan hidup, dengan perjuangan yang harus ini itu ada sih banyak ya yang terus datang cerita gitu. Aduh udah susah banget nih apa nih gitu tuh ada gitu. Tapi sampai pada bagian titik bilang bahwa mau bunuh diri nih itu belum sih, nggak, janganlah gitu ya gitu. Itu kalau pengalaman. Nah kalau yang berikut tadi Gaby nanya kalau dari tokoh Alkitab gimana gitu. Kalau dari tokoh Alkitab sih sebenarnya yang spesifik gitu ya, punya keinginan untuk bunuh diri itu lebih ke sebenarnya lebih kepada ini sih, kecewa gitu ya, kecewa atau marah terhadap apa yang terjadi dalam hidup gitu, lebih ke situ sih gitu. Kalau yang sampai akhirnya ia dicatat bunuh diri itu ya cuma sudah Yudas Iskariot gitu ya, tapi kalau yang lain nggak sampai ke bagian itu gitu. Kalau misalnya gitu ya tokoh Alkitab yang dia struggle dengan hidupnya gitu, dengan semua perjuangannya. Kita kalau saya sebut Musa pasti kita semua tahu banget lah ya gitu. Gimana perjalanan dia dari masih bayi gitu kan sampai akhirnya dia jadi anaknya putri Firaun gitu kan. Itu kan bukan perjalanan yang mudah gitu ya. Tapi setelah itu juga dia diutus Tuhan masuk jadi pemimpinnya orang Ibrani, orang-orang pilihan Tuhan. Tapi perjalanan itu pun bukan perjalanan mudah gitu ya, ketika berhadapan dengan Firaun harus sampai 10 tulah dulu gitu ya, baru boleh keluar. Itu pun setelah keluar ya dalam perjalanan di padang gurun, sebelum sampai padang gurun malah baru lepas dari Mesir, sampai kemudian Tuhan jadikan peristiwa di Laut Teberau itu kan juga sesuatu yang luar biasa gitu. Luar biasanya kenapa? Karena orang-orang Ibrani ini, orang-orang yang dibawa sama Musa keluar dari Mesir itu juga sudah marah-marah kan sama Musa, sampai mereka bilang, emang nggak ada kuburan di Mesir gitu ya, sampai kamu bawa kami ke sini gitu kan. Gimana ya? Kalau dilihat kan Musa nolongin mereka loh gitu kan, supaya mereka nggak terus-terusan jadi budak di Mesir gitu. Betul. Udah dibantuin begitu masih gitu ya nyela gitu, mencela gitu, masih juga ngata-ngatain gitu. Begitu juga dalam perjalanan di padang gurun kan, ketika mereka kesulitan air, ketika mereka dalam banyak hal lah gitu ya, kesulitan makan dan seterusnya, mereka marah-marah kan sama Musa gitu kan, dengan segala macamnya gitu. Terus juga semua itu Musa harus lewatin gitu, Musa harus hadepin gitu. Terus dengan semua yang sudah dilewatin di bagian atas Gunung Nebo, ketika lihat ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan itu, Tuhan bilang ya kamu lihat aja, kamu nggak masuk. Gimana coba rasanya? Iya. Kita bingung nih mau jawabnya gimana. Iya kan gitu. Saya mau nyoba ngebayangin ya, waduh gitu, gimana ya rasanya Musa di situ ya gitu. Tapi yang luar biasa adalah dicatat di Keluaran 32 itu bahwa ya Musa melihat itu semua sebagai rencana Tuhan gitu. Dia tradisi ya menyatakan bahwa Musa diangkat ke surga sama Tuhan gitu. Ada istilahnya dia tidak ditemukan kuburnya gitu, ada sih di Nebo, tapi diyakini bahwa dia diangkat sama Tuhan gitu, dia tidak sampai dikuburkan di situ gitu. Ya nggak mudah yang dihadapin, tapi akhirnya ada dalam kasih Tuhan gitu ya. Terus saya juga mau sampaikan kisah tentang si
Kalau tadi kan Musa ya. Nah yang berikut ini tentang Rut. Maksudnya diambil dari Rut, tapi dari kitab Rut, tapi bukan tentang Rutnya sih gitu, tentang Naomi gitu. Tahu ya ceritanya Naomi? Doni nggak tahu ya. Tahu. Di Rut itu kan awal satu Rut pasal 1 itu kan cerita tentang Rut dan Naomi. Jadi ada seorang yang namanya Naomi, dia pergi karena menghindari kelaparan di Israel, dia pergi dari Bethlehem di Yudea, dia pergi bersama dengan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab dan suaminya gitu. Suaminya itu namanya Elimelek gitu. Ternyata di Moab itu Elimelek mati gitu. Terus dua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion juga mati. Tapi setelah mereka menikah ya. Jadi ada menantunya ada namanya Ruth dan siapa satu lagi? Orpa gitu. Setelah semua mati terus kan Naomi bilang udahlah pulang, dia mau pulang gitu ya. Karena ya udah nggak ada siapa-siapa lagi sama dia di situ. Nah ketika dia sudah, ini singkat cerita ya, ketika dia sudah pulang, lalu di pasal 1 ayatnya yang ke ayat 19 itu dibilang mereka pulang ke Bethlehem begitu. Nah terus ketika mereka sudah pulang, seluruh kota Bethlehem itu gempar. Terus di situ dibilang, Naomi kah ini? Gitu. Ayat 20, Naominya jawab, dia bilang begini, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara itu apa? Di sini dia bilang, panggil aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Gitu. Ya itu situasinya gitu ya, sampai dia bilang jangan aku marah, aku yang kehilangan dan seterusnya gitu ya. Itu kan ini kita ngebayangin situasinya ya gitu. Pergi sama suami sama dua anak laki-laki, ternyata pulang ya mereka udah nggak ada semua gitu. Betul. Ruth pun yang pulang sama-sama Naomi itu pun sudah sebenarnya disuruh pulang juga, tapi Ruth berkeras untuk ikut gitu ya. Jadi Naomi akhirnya pulang sama Ruth gitu, dia sendiri gitu. Terus satu lagi saya mau ajak lihat Yunus di perut ikan. Tahu lagunya. Betul. Saya tahu dari lagunya Bu. Tapi dia diberkati Tuhan. Nah, ya, jadi dia harusnya pergi ke Niniwe. Ya, tapi betul. Dia nggak mau kan, gitu. Terus ya itu tadi lagunya ya, dia masuk di perut ikan, lalu kemudian keluar dan akhirnya dia pergi benar ke Niniwe. Yeah. Nah, yang menarik adalah dicatat di pasalnya yang keempat. Jadi di pasal 3 itu dibilang ya Yunus akhirnya datang ke situ dan dia bilang bertobat, kalau enggak dihabisin semua sama Tuhan kota Niniwe ini gitu. Lalu di pasal 3 ayatnya yang ke-10, setelah semua mereka di situ bertobat, di sini dibilang ayat 8 dulu deh saya baca. Semuanya manusia dan ternak harus berselubung kain kabung dan berseru kuat-kuat kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Ini perintah dari raja di Niniwe supaya semua bertobat gitu. Dan ayat 10 dibilang, ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah akan malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka. Jadi Tuhan gak jadi. Nah yang menarik di pasal 4 itu
Dibilang gini, satu, tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Ayat 2, lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku. Jadi yang lalu, kenapa dia pergi gitu ya. Itulah sebabnya aku dulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Allah, sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya ini, sekarang ambillah kiranya nyawaku, kalau aku mati daripada hidup. Jadi situasinya dia sudah pergi, dia kabur karena dia tahu Tuhan pasti maafin deh gitu. Tapi Tuhan bawa balik dia, akhirnya oke, dia jalan. Dan ternyata benar yang dia khawatirkan gitu ya. Ini Tuhan ampuni gitu. Terus dia bilang, ya udah aku mendingan mati aja gitu. Seolah-olah apa yang dia buat itu hanya formalitas, hanya ya udahlah gitu. Tuhan pasti maafin deh, udah kamu pergi nggak pergi juga Tuhan maafin, kayak gitu. Jadi dia dengan perjalanan dia yang ada di perut ikan, terlempar lagi keluar dan harus menyerukan semuanya itu, seolah-olah itu nggak ada guna gitu. Tapi dia bilang, ya udah aku mati aja gitu. Jadi merasa sia-sia gitu Bu ya. Gitu. Nggak ada guna yang dia buat, sia-sia gitu. Nah, terus yang tadi yang saya bilang Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot itu tahu ya kisahnya ya. Dia yang menyerahkan Tuhan kan. Gitu. Jadi dia serahkan Tuhan, lalu kemudian ketika dia serahkan itu, tapi dicatat di Matius pasal 27 ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ini di ayat 3 dibilang, dia menyesal. Lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Terus dia bilang, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi para tua-tua itu tidak mau terima, gitu. Itu urusanmu sendiri, mereka bilang. Lalu kemudian dia buang uangnya itu ke bait suci, tapi itu tidak diterima. Catatan di Kisah Para Rasul, uang itu lalu kemudian dibelikan tanah untuk jadi tempat makam, gitu. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai 19 dicatat begitu. Kalau di sini jelas dibilang bahwa ya dia menyesal gitu ya. Dia menyesal lalu kemudian karena dia menyesal lalu kemudian ya dia bunuh diri gitu di pasal sebentar saya buka Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, di ayat 18 gitu. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Jadi tanah yang kemudian dipakai, dibelikan itu gitu. Nah, kalau Yudas jelas dibilang bahwa ya dia menyesal lalu kemudian dia akhiri hidupnya gitu. Setelah dia lihat ternyata Tuhan Yesus, dia nggak pikir bahwa akan sampai dijatuhi hukuman mati gitu. Dia pikir aja ya udah hukum seperti yang lain-lainnya, mungkin di penjara atau setelah disiksa dilepas gitu kan ada beberapa orang yang lain yang ditukar sama Tuhan Yesus itu kan, Barabas itu kan dilepaskan setelah disiksa gitu. Dia berpikir mungkin seperti itu gitu ya, tapi ternyata kan Tuhan Yesus sampai dihukum mati. Nah itu tadi Kak gitu, orang-orang ya yang mengalami kehidupan yang sulit gitu, perjalanan yang sulit, mungkin juga kita bisa ingat apa yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan pekabaran Injilnya kan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Dia dilemparin batu gitu ya, dia diusir dari kota gitu, dia dipenjara gitu. Ya berat ya kayak gitu ya gitu.
Jadi spesifik bunuh diri Yudas gitu. Tapi kalau yang lain banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dalam perjalanan kehidupan mereka bukan perjalanan yang aman, bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang baik-baik aja gitu. Tapi ada banyak kesulitan-kesulitan yang mereka alami, yang mereka jalani gitu. Itu sih kalau dari tokoh-tokoh Alkitab. Kalau aku bandingin ya tokoh-tokoh apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab dan apa yang dialami oleh orang-orang zaman sekarang. Sebenarnya sama-sama kesulitan. Mereka menemukan kesulitan. Tapi kalau yang dari tokoh-tokoh Alkitab tuh kesulitannya lebih banyak eksternal ya, Bu. Eksternal, ya. Kalau yang disebabkan dari luar. Betul. Maksudnya kayak apa namanya? Itu kehilangan orang-orang yang tersayang ya. Tersayang itu si apa namanya? Naomi. Terus Paulus yang mengalami banyak sekali penyiksaan dari orang-orang di sekitar. Itu eksternal itu faktornya. Kalau sekarang aku nggak tahu ya. Kayak kalau aku perhatiin emang lebih banyak yang dari internal. Makin sendiri makin muncul itu pemikiran itu kan. Jadi kayak mau zaman berganti tetap gitu ada dorongan untuk suicide itu kayak iya kan. Tidak bisa kita nggak bisa memungkiri bahwa di zaman apapun mau itu eksternal ataupun makin kesini itu bahkan datang dari dalam diri sendiri ya tetap ada dorongan-dorongan untuk melakukan itu. Tapi enggak, kalau saya sih ngelihatnya gini Kak, dari dalam diri itu pasti ada triggernya gitu. Pasti ada triggernya gitu. Nggak mungkin, saya nggak bisa pastiin karena saya nggak pernah ngalamin itu. Tapi berdasarkan pemikiran saya gitu ya. Ini mungkin sangat subjektif gitu ya. Maaf kalau ini tidak sesuai gitu. Tapi menurut saya semua hal itu pasti ada triggernya gitu. Seperti misalnya kita sedih gitu ya. Pasti kan ada hal yang bikin kita sedih. Kita ngerasa sendiri. Pasti ada hal yang membuat kita merasa sendiri. Apakah kita lihat orang-orang di luar sana pergi sama siapa gitu ya, sementara kita di rumah, kita nggak kemana-mana gitu. Nah itu gitu loh. Kalau tokoh-tokoh ini kan kita bisa lihat bahwa itu eksternal karena ada catatannya. Sementara untuk yang kita bicarakan ini kan kita nggak tahu nih, nggak benar-benar tahu situasi mereka gitu. Kita tidak ada di posisi mereka gitu. Jadi kita hanya bisa melihat bahwa oh iya dari dia gitu. Tapi rasanya dia juga pasti ada sesuatu yang menimbulkan itu gitu ya. Makanya tadi waktu kita ngomongin ternyata ada meme, ada stiker yang mendorong ya gitu. Mungkin untuk tadi Kak Gaby bilang, itu ya sudah bikin jadi iyalah ini enggak lah gitu ya. Jadi akhirnya gitu karena lihat itu gitu. Tapi bisa jadi itu jadi dorongan kuat dari seseorang ketika dia lihat iya ya. Mungkin tadinya dia tidak terpikir dengan minum sesuatu yang lalu kemudian meracuni ibunya gitu ya. Tapi ketika dia lihat gambar itu, ini bisa jadi salah satu cara ya. Gitu. Bisa aja gitu, karena semua hal dalam hidup kita itu punya sisi yang lain gitu. Mungkin kita lihat dari sisi depan, orang lain lihat dari sisi samping kiri mungkin bisa aja lihat, yang lain juga lihat dari samping sisi kanan. Ada yang mungkin lihatnya dari atas gitu, ada yang mungkin lihatnya dari gitu. Jadi dari banyak banget faktor yang menyebabkan orang betul menginginkan suicide. Iya. Jadi kalau saya sih lebih ngelihatnya apakah itu dari diri, tapi paling tidak ada sesuatu yang membuat dia lalu kemudian memasukkan ide itu ke dalam dirinya gitu. Nah kalau tokoh-tokoh tadi mereka ada di situasi itu, tapi itu tidak masuk ke dalam dirinya. Di
Lukas pasal 22 ayat 3 dan di Yohanes 13 ayat 2, di situ ada disebut itu ada iblis yang masuk ke dalam atau membisikkan sesuatu kepada Yudas Iskariot. Lalu kemudian dia punya ide untuk melakukan itu, ya karena sudah ada di dalam dirinya, dia tertuntun terus untuk itu gitu. Bukan saya bilang lalu kemudian orang yang bunuh diri itu ada iblis dalam dirinya ya, bukan gitu. Tapi itu tadi yang saya mau bilang, ada sesuatu yang mempengaruhi gitu. Tapi emang kamu itu kalau orang luar negeri itu pasti bilangnya inner demons. Salah satu yang inner demons kan, kan gitu. Dari dalam gitu. Tapi dari dalam itu kan dari luar yang ke dalam gitu loh gitu. Itu sih. Tapi banyak juga sih Bu emang di zaman sekarang yang didorong juga. Pernah dengar kan kalian itu berita yang satu keluarga loncat dari gedung itu, infonya sih aku nggak tahu update selanjutnya, infonya itu karena mereka kelilit hutang. Dan itu tuh bahkan mereka di dalam lift mereka masih cipika-cipiki, masih say goodbye gitu. Iya, kayak bapaknya cium anaknya dan anak-anaknya dan istrinya gitu sebelum lompat bersama. Itu berat. Maaf ya. Iya. Makanya ini bulan September diperingati sebagai Suicide Prevention Month. Kita didorong gitu untuk mengerti kalau memang banyak faktor yang menyebabkan orang itu ingin bunuh diri, tapi jangan menjadikan tapi bantu orang-orang tersebut untuk menghilangkan faktor itu, untuk menghilangkan semua pikiran itu dan hidup kembali dengan semangat yang baru gitu kan. Iya. Dan untuk kita yang kepikiran gitu ya, ingat bahwa itu tuh sesuatu yang dimasukkan ke dalam diri kita gitu loh. Itu tuh belum tentu memang dari kitanya yang mau, yang memang iya gitu. Pikirkan benar-benar deh, baik-baik deh gitu. Pikiran ini udah jadi masalah kita, tapi nggak selamanya kita yang akar masalah itu. Betul. Dari semua orang yang nggak suka sama kita, dari semua orang yang mungkin nggak peduli sama kita, coba ingat baik-baik pada itu yang pernah buat sesuatu yang baik, menyenangkan kita, atau kita buat baik untuk orang lain. Paling tidak dari yang kecil-kecil kayak gitu kan, oh ya gitu. Oh ternyata saya pernah bikin sesuatu yang baik untuk dia dan ya itu baik. Gitu. Berarti kan paling tidak saya masih punya guna gitu ya. Nah itu sih mungkin ya seperti yang tadi teman saya juga kan, maksudnya kita terlalu mikirin terlalu banyak memikirkan hal-hal negatif yang kita perbuat sampai kita lupa bahwa kita tuh pernah juga kayak berbuat baik yang sampai mengubah sesuatu gitu, tapi kita nggak sadar karena itu tertutup dengan pemikiran-pemikiran yang negatif itu. Iya. Hanya ya itulah. Sorry, ini agak berat ya topiknya, tapi itulah pembicaraan kita di segmen 1 ini. Kita membicarakan pengalaman-pengalaman kita dan bagaimana Suicide Prevention Month ini dimaksudkan untuk diperingati. Nah, selanjutnya kita tentu saja perlu tahu juga bagaimana kita membantu orang-orang yang struggling dengan pemikiran-pemikiran suicide ini. Dan kita akan lanjut di segmen kedua. Jadi tetap stay di podcast Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Aku bikin ini karena itu gitu ya. Iya. Terus ada juga yang orang yang awalnya sedih, kayak benar-benar mengekspresikan betapa dia ingin bunuh diri, tiba-tiba tenang. Kelihatannya tenang, kelihatannya kayak semua baik-baik aja. Kelihatannya udah lebih baik. Ternyata mereka attempt melakukan itu. Seperti salah satu contoh itu penyanyi Linkin Park.
namanya siapa? Chester Bennington. Thank you. Itu waktu pertama dia dikabarkan meninggal karena bunuh diri, itu tuh ada berita di mana tuh videonya dia lagi ketawa. Itu beberapa jam sebelum dia melakukan bunuh diri. Ketawanya geli banget. Itu tuh kayak kita sebagai orang yang nonton doang gitu, kita nggak tahu struggle dia, tapi tuh tentu aja itu kaget banget. Dia sebahagia itu di video tersebut yang diambil beberapa jam sebelum dia bunuh diri, tapi padahal akhirnya dia ingin mengakhiri hidupnya. Makanya itu kayak kita tuh harus bener-bener empati, gimana ya, bisa merasakan gitu loh. Orang-orang di sekitar kita harus belajar mulai sensitif. Betul. Karena tuh kadang tuh mereka orang-orang yang ingin bunuh diri kan seperti yang tadi aku sempat sampaikan kan, orang yang bunuh diri tuh justru lebih, sebenarnya mereka lebih ingin dibantu, tapi mereka nggak mau jadi beban. Betul. Jadi mereka tuh kayak ngeluarinnya tuh kayak hal-hal halus gitu, kayak mungkin ngejokes tentang bunuh diri. Itu memang meme tuh, itu meme tuh agak ngeri sebenarnya. Emang dijadiin sebagai coping mechanism, tapi bisa juga cry for help. Iya. Betul. Tapi in the other way gitu kan, kayak jadi kayak gue pengen dibantu, tapi cara gue bukan dengan apa ya, dengan menangis minta tolong atau apa, tapi gue menyampaikannya lewat jokes ini, tapi kayak dia sambil berharap bahwa orang tuh nangkep ngerti gitu. apa yang dia mau sampein. Nah sebenarnya kita bisa ngerti kalau itu tadi yang Gaby bilang, kalau kita punya empati untuk orang-orang di sekitar kita, gitu. Ya dengan itu perayaan tadi Suicide Prevention Month ini kan emang itu yang kita ingin tingkatkan ya, kita makin bisa membantu orang-orang yang struggling dengan pemikiran untuk diharapkan kita bisa semakin apa ya, yang tadi Kak Gaby bilang sensitif dengan apa ya, tanda-tanda yang ada di sekitar kita, di orang-orang di sekeliling kita gitu, lebih sensitif sih, benar. Kita lebih biar agar lebih mengerti gitu, kayak kayaknya dia ini dia deh. Gak biasanya, betul. Apa gitu. Atau ini dia bahkan kalau dia terlihat biasa-biasa pun kita harus tetap tetap tanya gitu. Karena betul. Itu berarti masuk ke ini ya, pencegahan ya. Iya. Atau apa ya, pencegahan ya gitu. Ini aku belajar dari orang yang melakukan ini ke aku dulu sih. Emang awalnya kayak jadinya awkward. Awalnya ngejokes tentang bunuh diri dan lain-lain, untuk kayak haha hihi, tiba-tiba tuh di saat kita udah cuma berdua, temanku tuh nanya, Gap, lu nggak apa-apa? Yang gitu. Jadi tuh aku kayak aku usahakan kalau aku mendengar jokes-jokes itu ke teman-temanku, walaupun aku justru orang yang paling sering ngejokes tentang bunuh diri ke teman-temanku, tapi tuh aku usahakan diriku tuh untuk kayak sensitif duluan lah kayak gitu. Walaupun emang jadinya awkward banget jujur. Tapi setidaknya untuk membantu sekecil itu juga sangat berarti kok, untuk ditanyain kabarnya doang itu sangat berarti. Tapi tidak selalu itu jadi awkward loh, Kak. Iya sih. Kalau itu ada di momen dan di waktu yang tepat, itu bisa jadi kayak Doni tadi gitu. Itu bisa jadi obat yang wah luar biasa nih, wah ternyata gitu. Bisa jadi dia merasa sendiri, terus ketika ada yang nanya, kamu baik-baik aja. Waduh, ternyata ya. Kan gitu. Selama ini mungkin itu apa ya, trigger yang dicari gitu. Kayak orang, mana nih orang yang nanya? Iya, dia tuh cuma mau hal sesimpel ditanya kayak lu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi dia nggak mendapatkan itu, dan sekalinya dia mendapatkan itu di waktu yang benar-benar pas, dan ya itu akan sangat berarti sih untuk mencegah dia. Jadi Gaby udah mulai dengan itu. Keren Kak Gaby. Nah ini balik lagi aku akan mengatakan topik tentang bunuh diri itu sangat berat, sangat emotionally draining Betul. untuk kita, dan untuk kita yang kayak sebagai pembantu, apalagi untuk orang yang mengalaminya.
Nah ini nih makanya mereka tuh justru lebih baik minta bantuan ke profesional, ke orang-orang yang profesional, yang psikologis, psikiater. Karena itu mereka tuh kayak mungkin lebih terlatih. Betul, lebih tahu ya apa-apanya yang harus dilewatin, yang harus dibuat gitu. Kalau kita mungkin kita hanya bantu itu, nanya gitu ya, nunjukin kita peduli, nunjukin perhatian kita gitu. Ya sampai di situ, dengerin kalau kemudian mereka bercerita gitu. Kita hanya sampai di situ gitu. Karena untuk lebih jauh kita nggak punya keahlian kan gitu. Nah ini tapi memang ada waktunya kita akhirnya mendengarkan. Betul. Karena emang kita kan udah reach out. Tidak mungkin kita udah reach out, nggak jadi, nggak usah ceritain, terlalu berat buat gue. Itu tega banget menurut aku ya. Tapi tuh boleh gitu. Tentu aja kita sebagai pendengar butuh suatu fondasi supaya kita juga tidak ikutan negatif, tapi justru kita yang membuat teman-teman kita menjadi positif, menjadi hilang pemikiran untuk bunuh diri itu. Nah itu menurut Ibu nih Bu, cara terbaik untuk mencegah diri kita untuk terpengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif gitu. Tapi justru kayak memberikan yang positif gitu, untuk lebih dominasi positifnya. Itu cara terbaiknya gimana Bu? Saya pengalaman ya, saya ini orangnya cengeng. Saya suka bilang saya itu orangnya cengeng. Jadi kalau ada orang yang cerita entah sesedih apa gitu ya, atau dia hanya cerita bahwa aduh aku belum makan nih hari ini, itu tuh saya kayaknya susah banget gitu ya. Apalagi kalau saya nggak ngalamin apa yang kayak gitu tuh jadi kayaknya saya tuh sedih banget. Dan jadi kayak saya tuh ngerasa bersalah gitu, kok aku baik-baik aja, kok aku nggak tahu ya kalau ada teman aku atau apa yang kayak gitu. Sebetulnya kurang baik sih, tapi saya beberapa kali melakukan itu, dan ada beberapa teman, ada beberapa orang yang tertolong lah dengan itu gitu ya. Walaupun tetap tadi saran-saran konkretnya harus ke profesional gitu ya. Saya yang pertama tuh saya dengerin gitu. Nanya ya, pertama nanya, terus yang kedua dengerin gitu. Nah itu tadi yang saya bilang, saya tuh cengeng. Kadang-kadang saya tuh dengerin sambil saya juga sibuk lap-lap air mata, ini ingus gitu ya. Jadi karena kebawa gitu. Karena saya juga iya ya gitu, sedih ya gitu. Ikut dalam cerita itu, ikut dalam kisah itu gitu. Harusnya kalau kita sebagai seorang yang profesional, justru kita berusaha menenangkan kan gitu ya, tetap menggali lebih banyak tapi menenangkan. Nah saya tuh agak susah yang gitu. Saya tuh sering kali itu jadi kebawa, terus jadi saya ikutan sedih dan gitu. Tapi untuk beberapa orang itu berguna gitu ya. Berguna dengan apa? Akhirnya kami berpelukan bersama gitu ya. Dan ya saya selalu mengakhirinya untuk berdoa bersama gitu. Walaupun doa saya akhirnya jadi antara ada dan tiada suara gitu ya. Cuman ada pernah tuh sampai saya cuman bilang, Tuhan tolong, saya sebut nama teman saya, tolong dia Tuhan gitu. Terus ya udah gitu, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu, cuman gitu doang ngomongnya gitu. Tapi saya sambil pegang dia, terus saya peluk juga dia gitu ya. Kayak gitu. Apa ya? Nggak selalu perlu tips, nggak selalu perlu kata-kata baik, nggak selalu perlu motivasi, nggak selalu perlu pesan-pesan moral, pesan-pesan apalah itu ya, pesan-pesan baik. Nggak selalu itu tuh berguna untuk teman-teman kita yang ada dalam situasi terpuruk, ada dalam situasi sedih gitu ya, nggak selalu gitu. Atau apalagi seperti tadi yang Kak Gaby tunjukin ciri-cirinya ya, tanda-tandanya itu. Mereka yang ada di situasi itu lalu butuh dengar omongan kita gitu. Tapi mereka pasti akan butuh ketika kita dengerin mereka gitu. Ketika kita pegang tangan mereka gitu ya, ketika kita peluk mereka gitu, atau ketika kita doakan mereka gitu. Saya banyak kali ada dalam situasi-situasi begitu, saya
ya doanya cuma sepotong itu tadi gitu, Tuhan tolong, saya sebut namanya gitu ya, tolong dia gitu, udah gitu. Karena ya udah banyak banget yang dicerita gitu ya, mau sebutin satu-satu Tuhan tahu kok, Tuhan dengar kok gitu. Itu sih Kak, itu pertama gitu ya. Terus ya saya biasanya yang berapa kali saya lakukan itu saya sengaja membangun koneksi, bukan koneksi, membangun supaya kami itu punya kesempatan untuk lain kali kita ketemu lagi ya gitu. Bahkan berapa kali itu saya sampai terus janjian tanggalnya, harinya gitu, jamnya gitu, kayak gitu. Maksudnya ya itu tadi ya, paling tidak saya berusaha untuk buat dia nggak ngerasa sendiri, dia tahu bahwa ada saya yang mau dengerin dia gitu. Kadang-kadang juga saya bilang kalau ternyata sebelum waktu janjian kamu ngerasa sesuatu, kamu boleh chat saya gitu. Karena kalau telepon mungkin susah gitu ya, atau nggak bisa kedenger atau apa gitu, atau saya juga lagi melakukan sesuatu gitu. Kamu bisa chat saya gitu. Membangun itu sih, membangun hubungan itu ya gitu, supaya mereka tahu bahwa ya mereka nggak sendiri gitu. Mereka tahu bahwa ada loh, biarpun cuma satu orang, ada loh yang nunggu kamu untuk berkabar gitu ya, nunggu kamu untuk bilang bahwa kamu baik-baik aja gitu, nunggu kamu untuk kita bakal ketemu nih pada waktu yang kita udah janjiin gitu. Kalau saya pribadi gitu sih Kak gitu, untuk orang-orang yang saya tadi dari awal saya bilang saya belum pernah yang terus dengar langsung bahwa saya mau bunuh diri gitu, itu belum gitu. Tapi ketika mereka menceritakan banyak hal, saya rasa waduh berat banget nih gitu. Kalau mereka berpikir untuk sampai ke situ, rasanya itu mungkin gitu dengan semua yang diceritakan. Nah, tapi itu tidak terucap, jadi ya udah saya berusaha untuk itu gitu. Nanti kalau sudah pertemuan sekian, saya biasa bilang, kamu mau nggak ketemu ya profesional gitu ya, nanti saya temenin gitu. Ada yang mau, ada yang benar nanti saya temenin, ada yang terus dia bilang oh iya nanti aku coba pergi gitu. Tapi ada yang terus enggak, aku ceritanya sama kamu aja gitu ya, oke gitu. Gitu sih Kak kalau secara pribadi ya untuk itu. Itu satu hal yang ini juga harus dipatahkan stigmanya, orang yang ke psikolog itu orang sakit jiwa. Oh iya benar. Itu salah satu hal yang tidak membantu. Benar. Aku suka gemes banget karena banyak banget kayak aku mendengar orang yang ini bukan cerita teman-temanku sih, aku kayak baca-baca di internet gitu. Mereka curhat ke orang tuanya malah dibilangnya kamu tuh kurang iman. Mereka minta ke psikolog sama orang tuanya, tapi kayak emang anak mama sakit jiwa. Itu tuh padahal cuma ditemenin untuk ke tempat profesional aja tuh. Itu perjuangan ya suatu bantuan. Tapi ini mah mungkin untuk teman-teman yang mengalami seperti yang Kak Gaby tadi sampaikan, ya kalau mungkin dengan orang tua tidak dianggapnya entah ada gangguan di jiwa atau apa, ya itu teman. Jadi karena maksudnya ya mungkin orang tua karena terhalang zaman saya. Betul. Itu kalau ya kalau sakit ke dokter gitu kan. Iya. Itu. Kalau sekarang sakit, halo dok bisa kok gitu. Nggak harus pergi ke dokter. Iya. Kan? Iya, gitu. maksudnya ya dengan orang tua, ya maksudnya kan kita tumbuh di zaman yang berbeda dengan orang tua ya. Maksudnya ya mungkin di zaman itu memang ya ada juga yang iya kamu kurang iman nih makanya jarang ibadah, jarang apa. Tapi semakin zaman berkembang, bahkan orang-orang yang bisa dibilang imannya udah cukup juga bisa loh ngerasain itu. Jadi maksudnya gimana kalau enggak, gue rajin gereja tapi kok tetap masih begini, ya memang jalan satu-satunya adalah ke profesional. Dan kalau memang dari keluarga mungkin tidak belum paham gitu betapa pentingnya
profesional ini dalam membantu seseorang Kesehatan yang mentalnya ya. betul ya nggak apa lewat teman karena dari banyak juga kok teman-teman yang udah aware kayak kalau hal-hal kayak gitu tuh memang harus dibawa ke ranah profesional untuk mendapatkan solusi gitu. Nah, aku nggak setuju kalau misalnya orang tuh lebih prefer sama science dibanding sama pelajaran agama, karena menurut aku sendiri pun ini dengan para ahli psikolog dan psikiater ini nih semuanya tuh juga perpanjangan tangan Tuhan di saat mereka menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Iya benar. Setuju banget. Makanya memang makanya ini nih sangat luas Bu. Ini correct me if I'm wrong. Salah kalau misalnya hanya saklek di agama doang gitu yang harus kita perkuat. Tapi di benar-benar pengertian kita tentang mental health itu nggak kita gali lagi gitu. Harus seimbang. Iya. Itu kenapa di sekolah ada guru BK kan? Iya. Iya kan? Jadi ada guru agama tapi ada guru BK gitu. BK itu kan untuk itu kan, untuk kejiwaan, untuk psikologi anak gitu kan, situ gitu. Tapi untuk agamanya juga diisi gitu. Nah, setuju banget gitu bahwa kita nggak bisa hanya satu bagian ketika kita bilang kita beriman, kita ingat Tuhan, tapi Tuhan juga pakai banyak orang di sekitar kita gitu. Kita kalau kita kalau sakit gitu ya, yang sakit yang fisik lah gitu ya, luka di tangan gitu, kan kita perlu obat gitu. Kita nggak cuma bilang Tuhan tolong sembuhin gitu kan. Ya kalau kita biarin mungkin juga akan sembuh sih, tapi waktunya akan jauh lebih lama kan. Beda ketika kita berdoa Tuhan tolong sembuhin, terus kita pergi ke apotika atau kita mungkin punya simpenan obat untuk luka itu dan kita obati itu, kita udah berdoa sama Tuhan, kita obatin itu jauh lebih efektif kan gitu. Jadi semua bagian kita pakai. Kita nggak lupain Tuhan, kita nggak lupa untuk bagaimana membangun hubungan iman kita dengan Tuhan gitu. Tapi itu tadi Tuhan juga pakai banyak cara untuk nunjukin ini loh yang harus kamu buat supaya kamu baik-baik aja, supaya ketika kamu sakit kamu cepat baik dan seterusnya gitu. Betul. Setuju banget yang itu. Saya Bu, boleh minta gak Bu ayat Alkitab yang bisa menjadi pegangan nih untuk banyak orang, setidaknya mencegah munculnya pemikiran untuk mengakhiri hidup. Kalaupun nggak mencegah ya untuk menghentikan itu. Mungkin ada ayat Alkitab yang recommended sebelum sampai ke situ saya mau ngajak kita gini Kak, membangun gambaran pemikiran gini. Yang pertama itu kita harus ingat dulu bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Semua kita itu hadir ada itu karena Tuhan yang buat kita ada. Kejadian 1 dan 2 jelas ya, Tuhan yang menciptakan manusia dan semuanya gitu. Jadi bukan terus tiba-tiba muncul gitu. Bukan cuman karena orang tua kita lalu kemudian kita ada gitu. Ada banyak orang tua yang ternyata Tuhan bilang ya udah kalian berdua aja. Maksudnya suami istri ya, yang Tuhan bilang ya udah kamu berdua aja. Sampai pada suami istri, maaf nggak sampai orang tua gitu ya. Tuhan tidak berikan keturunan gitu. Ada gitu. Tapi ketika ada kita hadir lewat orang tua kita, itu kita ciptaan Tuhan, itu Tuhan berkenan kita ada. Itu dulu yang pertama gitu. Jadi bukan simsalabim, bukan jatuh dari langit, bukan dari pecah telur gitu ya, bukan gitu. Tapi Tuhan memang mau kita ada gitu. Di Mazmur tuh pemazmur bilang Tuhan yang menenun aku dalam kandungan ibuku gitu. Jadi adanya kita itu karena Tuhan mau kita ada gitu. Tuhan berkenan kita hadir gitu. Itu pertama banget gitu. Maksudnya kalau kita tahu itu kita akan lihat bahwa
kita ini bukan asal gitu loh. Kita ini bukan sembarangan gitu loh. Kita ini dalam perkenanan Tuhan gitu. Dalam izin Tuhan, dalam kehendak Tuhan gitu. Itu dulu pertama gitu. Lalu yang kedua, karena kita sudah paham, kita sudah tahu kalau kita ini ciptaan Tuhan, jadi kita harus menghayati dan meyakini bahwa hadirnya kita ini Tuhan punya maksud untuk kita gitu. Taman Eden itu dibuat semua ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan pisahkan air supaya ada daratan, kan gitu kan. Terus Tuhan kasih benda-benda penerang supaya apa? Supaya terang gitu. Untuk ada bintang untuk waktu malam gitu, supaya apa? Supaya ada terang gitu. Lalu Tuhan tumbuhkan tanaman-tanaman supaya apa? Karena supaya ketika Tuhan ciptakan binatang ada makanan. Tuhan ciptakan manusia ada makanan gitu. Semuanya ada gunanya. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang usahakan, kelola apa yang sudah Tuhan ciptakan gitu ya. Ini kita ngomong yang ini dulu nih, yang tercatat nih gitu ya. Maksudnya kita nggak ngomong dulu kayak Gaby kerjaannya apa, Doni kerjaannya apa. Kita nggak sampai situ dulu itu. Yang bagian yang sederhana banget dari manusia bahwa punya tanggung jawab yang Tuhan kasih gitu loh. Nah itu nanti baru ditarik ke kita sekarang, ada kerja ini, ada ini gitu ya, kayak gitu. Tapi itu tadi gitu, ada rencana Tuhan gitu, ada rencana Tuhan. Saya balik ke yang tadi cerita tentang Naomi gitu. Naomi dan Ruth itu mereka saling menolong, saling menopang. Gitu. Ketika si Naomi bilang kamu pulang aja, tapi Ruth bilang enggak, aku ikut gitu ya. Terus ketika Naomi pulang, lalu kemudian dia bilang, aduh jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara karena aku udah sendiri, udah nggak punya apa-apa lagi. Ruth ada sama dia gitu. Ruth nolongin dia gitu. Sorry. Terus Ruth yang tuh pergi ke ladang, pungut makanan dan seterusnya gitu. sorry. Oh ya, tuh minum Bu. Ini minumnya ya. Iya. Sorry. Ini saking beratnya pembahasannya. Kita banyak diemnya jadinya. Karena memang ini topik yang berat ya. Betul. Nah, terus dari Ruth tadi, kalau kita lihat di Matius pasal 1, silsilah Tuhan Yesus, ada nama Ruth disebut di situ. Boas dan Ruth punya anak, lalu kemudian itu jadi mata rantai keturunan Tuhan Yesus ujungnya. Ya. Lalu Yunus tadi, Yunus ketika akhirnya dia ikutin apa yang Tuhan mau, dia sampai ke Niniwe, dia menyampaikan supaya semua bertobat. Yang luar biasa di ayat 8-10 tadi dibilang ya semua, lalu kemudian berseru kepada Tuhan. Bukan hanya manusia, bukan hanya penduduk Niniwe, tapi disebut juga ternak. Ada nanti baca di Yunus pasal 3 ayat 8-10 disebut. Seorang Yunus yang marah sama Tuhan gara-gara dia tahu Tuhan pengasih, tapi karena dia bukan hanya satu kota, tapi semua isi kota, bahkan sampai binatang pun Tuhan selamatkan. Nah dari situ kita diingetin gitu, mungkin dari keturunan kita tidak sampailah yang bagaimana, atau mungkin kita kerja di bagian kita gitu ya, tapi kita punya loh makna, kita punya arti loh hidup kita ini gitu. Gaby anak dari mama papanya, ya kan? Gitu. Saudaranya Tere gitu kan. Ada di Queenie, tinggal di Queenie yang orang-orang tahu, oh ini ya si Gaby yang ini ya gitu. Doni, kakaknya siapa dia mau? Marcel. Kakaknya Marcel.
Doni yang mana? Yang kakaknya Marcel. Ada banyak Doni, tapi Doni yang ini yang kakaknya Marcel. Yang anaknya Pak Agus dan Ibu. Aku Mina. Ada banyak di sana nama Doni, tapi Doni yang ini punya makna itu. Gitu. Oh iya. Iya kan? Jadi kita mau bilang apa gitu loh? Kita mau bilang apa sih Tuhan mau buat apa sih dalam hidup kita? Jangan dulu lihat apa hal besar yang kita buat itu deh. Artinya kita di keluarga deh gitu. Mungkin kita belum bisa seperti orang lain di sana yang bisa hadiahin rumah untuk orang tua kita. Mungkin kita bukan seperti orang-orang di luar sana yang bisa kasih emas batangan untuk orang tua kita, bisa nurutin, wah kalau umur segini nih kamu berarti harus sudah nikah, harus sudah punya anak. Mungkin kita bukan bagian itu gitu, tapi kita nih anak mereka gitu. Yang nanti kalau kita bangun pagi, kita ingat kita anak mereka. Ya kalau papanya jauh, kita bisa tanya lagi ngapain gitu kan. Atau kabarin, aku sama adek baik-baik gitu kan gitu. Karena dia ada adek. Kalau Gaby sendiri bisa nyapa, bisa minta anterin, atau bisa apalah gitu kan. Bisa pakai nama papanya buat pesen-pesen online gitu kan. Maksud saya narik itu ke bagian yang sangat dekat dengan kita, mau bilang bahwa ya jangan lihat yang jauh di depan sana dulu deh gitu. Di sekitar kita ini loh gitu. Ada orang-orang yang melihat kita sebagai sesuatu yang penting untuk mereka gitu. Mungkin untuk kita iyalah orang tua, iyalah adik gitu. Tapi untuk mereka kita nih penting loh gitu. Gak ada orang tua yang lalu kemudian gak sayang sama anaknya. Mungkin cara mereka nunjukin aja beda gitu ya. Tapi itu bagian dari rencana Tuhan tadi. Kita hadir, kita ada di keluarga ini, kita dibesarkan di sini gitu. Itu bagian dari rencana Tuhan gitu. Dan rencana-rencana yang lain yang kita percaya semua baik dalam penyertaan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita sudah tahu kita ciptaan Tuhan, kita sudah menghayati bahwa ada rencana Tuhan, baik yang sangat sederhana tadi yang saya sampaikan maupun yang lain yang mungkin sudah kita rencanakan untuk hidup kita minta Tuhan beserta. Lalu yang ketiga adalah tindakan iman. Apa tindakan iman maksudnya? Maksudnya ya apapun yang kita mau buat, harusnya kita tidak biarkan itu menjadi satu yang yang kita kerjakan sendiri gitu loh. Kita mau kerjain karena itu bersama dengan Tuhan gitu. Di Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 di situ Paulus bilang, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini dibilang segala hal. Bukan cuma gimana kita jadi orang hebat, gimana kita jadi orang sukses, bukan cuma supaya kita di kantor karir jadi naik terus, bukan cuma itu, tapi dibilang segala hal, termasuk ketika kita sakit hati, ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa kehilangan, ketika apapun itu, di sini dibilang segala hal dapat kutanggung. Artinya ya apapun situasi kita bisa datang sama Tuhan gitu. Jadi jangan percaya kalau ada orang di luar sana yang bilang datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, tinggalkan semua beban dan kesedihanmu. No, Tuhan bilang datang pada Tuhan dengan segala-segalanya. Datang sama Tuhan. Kalau datang sama orang lain mungkin orang bisa bilang, aduh lagi pusing, kapan-kapan aja ya cerita-ceritanya. Iya kan? Orang bisa gitu. Tapi Tuhan bilang di sini segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Kita bisa bawa sama Tuhan apapun itu gitu. Nah, itu juga berdampak pada hal lain seperti misalnya ya tadi off the record ya, sebelum direkod kita sempat ngobrol. Terus itu gimana ya? Iya. Salah satunya
ya kita harus bangun hubungan baik dengan Tuhan gitu, supaya kita bisa selalu ada bersama dengan Tuhan gitu, supaya semua yang ada dalam hidup kita ini bisa kita bawa sama Tuhan gitu. Caranya apa? Ya kita ada di persekutuan gitu ya, persekutuan ibadah gitu. Kita ada bersama di dalam satu komunitas yang mendorong kita untuk mengenal Tuhan gitu. Tapi juga kita secara pribadi juga harus membangun itu gitu. Nggak semua yang kita rindukan dan kita doakan kita bisa sampaikan ke orang lain. Ada yang cuma jadi bagian yang kita simpen aja dalam hati. Nah itu gimana? Yaitu hubungan pribadi kita sama Tuhan. Itu tadi semua bisa ditanggung kalau sama Tuhan gitu. Itu kenapa ada bagusnya kalau selesai ibadah apapun itu, atau sebelum ibadah kita tuh duduk dulu ngobrol satu dengan yang lain. Kenapa? Kita jadi tahu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain, atau di dalam persekutuan itu dia lagi baik-baik enggak gitu ya. Ya mungkin dari kayak tadi bercanda-bercandaan, ternyata bercandanya kelewatan, terus kita bilang dia nggak pernah begitu, ada apa ya dia. Nah gitu kita bisa tahu jadinya gitu. Lalu tindakan iman yang lain juga itu yang saya mau ajak kita lihat dari 1 Korintus. Bentar ya, saya buka ya. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Di situ dibilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apapun yang kita alami dibilang bahwa itu tidak akan melampaui kekuatan kita. 1, tidak akan melampaui kekuatan. Lalu yang kedua, Tuhan akan kasih jalan keluar. Jadi kita bisa untuk menghadapi. Gitu sih Kak, gitu maksudnya tadi saya bilang ya, saya tidak pernah mengalami, orang-orang yang dekat sama saya juga selama ini tidak pernah langsung terucap begitu ya, tapi berharap dengan catatan-catatan yang diberikan ini bikin kita jadi ingetin diri kita sendiri juga gitu ya, bahwa oh iya ya, ada orang-orang yang peduli sama kita, orang-orang yang sayang sama kita, paling tidak mulai dari keluarga, itu 1. Lalu yang penting juga ada Tuhan yang menghadirkan kita dan tidak pernah tinggalkan kita. Dalam sepanjang perjalanan itu ada penyertaan dan ada kasih Tuhan. Kita boleh hadapin banyak hal, tapi kekuatan yang Tuhan kasih. Jadi kita boleh hadapin semuanya. Jadi yang sudah terpikirkan dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita boleh ingatkan, aduh ini gak sesuai nih. Jadi yang sesuai sama kehendak Tuhan apa ya? Cari teman cerita gitu kan, balik yang tadi kita itu. Gitu Kak. Bisa dibilang kalau yang aku mau coba implementasikan, kalau punya pemikiran untuk bunuh diri itu kan pasti orang-orang belum tentu pasti sih, tapi pasti mungkin ada pemikiran kalau dia tuh nggak berharga. Tapi sebenarnya dan itu pun bukan gara-gara dia muncul aja, mungkin emang kurang baik hubungannya dengan orang tua. Betul. Atau mungkin kayak temannya Doni tadi, merasa tidak punya teman, merasa sendiri. Tapi ini aku suka nambah-nambahin sih Bu, kayak gue sekarang nggak berarti untuk siapa-siapa, tapi kan nanti akan ketemu gitu orang yang bisa gue kamu jadikan arti. Kamu gitu. Jangan bilang kamu tidak berarti untuk siapa sih. Kalaupun teman-temanmu atau orang-orang di sekitarmu bilang kamu apa sih Gaby, kamu berarti buat Tuhan. Kamu bisa ada sekarang karena Tuhan mau kamu ada. Ya, makanya kalau misalnya yang sekarang masih belum berdampak gitu untuk kata-kata kamu berarti untuk Tuhan,
yaudah deh lihat ke manusia dulu deh. Ha-ha. Nanti di masa depan lu Oke. pasti ada Ya. apa pasti gitu berarti. Ya, Kayaknya kita perlu tisu nggak sih? ya. Ada nih. Oke. Sayang nggak kelihatan sedikit boleh ya? Iya. Boleh Ibu. Grace, bagian sini di-cut ya, tolong banget ini mah. Tolong banget. Gak apa-apa kali. Jangan. Mau bagi nggak? Enggak apa-apa. Pegang ini aja. Silakan. Pegang ini aja. Nah. Sebentar lo. Grace, tolong banget bagian ini di-cut ya, Grace. Makasih banyak loh. Jadi rusuh kita. Oke. Nah, memang karena ini bukan. Duh, gimana Bu ya? Saya bingung nih Bu. Bantu kami dong. Grace, bagian ini masih di-cut ya, Grace. Tolong banget ini mah. Nah. Grace, tolong banget ini di-cut ya. Thank you so much. Ya inilah percakapan kita tentang pencegahan dan mungkin penanggulangan ya untuk membantu teman-teman untuk mengobati diri mereka gitu dari pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidup. Termasuk juga untuk kita supaya jangan sampai ada pemikiran untuk itu kalau yang memang selama ini belum gitu ya. Ya, jangan sampai. Yang belum jangan sampai. Yang belum jangan sampai, yang sudah ada diingatkan lewat pesan dan ini gitu ya. Iya. Syukur-syukur kalau bisa kita bantu cegah kan. Gitu. Untuk Suicide Prevention Month ini aku yakin salah satu pesan yang ingin disampaikan gitu untuk peringatan dalam bulan September ini itu mengingatkan kita semua ini berharga. Betul. Kita ini nggak cuma daging daging dan tulang gitu, enggak. Kita ini punya ini maaf ini emang podcast gereja tapi tuh kayak terlepas dari rencana Tuhan gitu. Kita semua tuh memang punya tujuan juga, kayak tujuan keberadaan kita di dunia ini. Betul. Bahkan yang kita emang tujukan ataupun yang enggak, kita hidup itu menurut aku kesempatan untuk menjadi berkat. Sepakat. Tidakkah itu indah teman-teman untuk selalu ada gitu, untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa membantu teman-teman kita yang juga merasakan struggle ini, saling membantu dan saling merangkul. Ini mau ada tambahan kan? Iya. Jadi seperti yang tadi dibilang sama Ibu, kalau kita tuh bukan nggak berarti, kadang kita cuma nggak. Betul, nggak sadar. Setuju kata-katanya itu, nggak sadar. Kita menganggap diri kita demikian, tapi mungkin ada orang di luar sana yang menganggap kita tuh punya arti buat mereka. Itu itu juga sudah merupakan serangkaian rencana Tuhan mungkin. Betul. Membuat kita punya arti. Iya. Kayak bahkan tuh hal-hal sesimpel stranger aja ya, aku misalnya di busway gitu, ini orang tahu aku udah lumayan perjalanan jauh berdiri terus, dia turun di halte apa dan aku disuruh duduk sama dia, itu aku bersyukur banget kayak ya ampun karena ini orang gitu. Itu emang hal-hal yang kecil banget kesannya ya, tapi itu sangat berarti, kayak mau impact sekecil dan sebesar apapun. Keberadaan kita tuh sangat berharga. Betul. Sobat-sobat Immanuel. Aku mohon jangan mudah putus asa. Memang itu mudah sekali untuk dikatakan ya, jangan gampang putus asa. Tapi benar-benar aku harap kita semua selalu berjuang untuk melawan rasa putus asa itu, biar kita tetap bisa menjadi berkat. Dan kalaupun kita sampai pada bagian titik itu, ingat kita nggak jalanin hidup kita sendiri. Ada Tuhan yang akan bersama dengan kita, ada Tuhan yang menopang kita gitu ya, ada Tuhan yang
Iya tadi Kak Gaby sempat bilang kan nggak kelihatan gitu. Iya nggak kelihatan, tapi kita bisa rasa gitu ya. Umur masing-masing kita gitu ya bisa sampai ke umur ini, ya itu karena Tuhan gitu. Bukan karena kerjaan kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena apa yang kita punya, bukan. Tapi karena Tuhan bilang kita jalani hidup kita gitu. Ya ada Tuhan gitu. Kita nggak pernah sendiri. Jadi inilah teman-teman akhir dari podcast kita. Tapi sebelum kita akhiri masih ada satu segmen lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di podcast Basa Basi Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel. Ya, tadi di segmen selanjutnya kita sudah membahas ya tentang sebelumnya. Selanjutnya aku bilang, oke, maaf. Tidak sebelumnya kita sudah membahas banyak ya tentang suicide attempt ya. Dan bagaimana cara menanggulanginya dan mencegahnya gitu. Nah, ini jadi sudah sampai di penghujung podcast kita untuk pada saat ini. Jadi kita cuma mau mengingatkan sih teman-teman, kita ada di YouTube dan Spotify. Jadi kalau misalnya di YouTube kalian bisa like and subscribe. Kalau di Spotify kalian bisa like ya untuk dan save untuk didengerin terus guys. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Oh iya, aku lupa. Apa tuh? Jangan lupa ya, kita tuh akan selalu tayang di akhir bulan. Akhir bulan. Pokoknya tanggal berapa? Pokoknya tanggal akhir bulan. Oke, teman-teman, sobat-sobat. Nah, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak telah stay di podcast Basa Basi Immanuel. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya, yaitu di podcast Basa Basi Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel.